ربي وحينا شيخنا سادنا حبيبنا بهدي حبيب حسن أكرم ومن وهو عباؤنا واسلافنا وشيوخنا ورجال مسالهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempurnaan penciptaan baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan bagusnya wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kados kalau ini dawuhipun Imam Busiri, wa wallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafa habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairamul qasimi. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam oleh Allah disempurnakan dari penciptaan beliau, wajahnya termasuk wajahnya. Kemudian beliau Al-Mustafa di sini, Mustafahu, maksud baginda Nabi Muhammad SAW dijadikan kekasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini salah satu bagian apa? Kita seyogyanya. Kalau lebih orang-orang yang wajib, tapi saya pakai kata seyogyanya dengan maksud untuk merengkuh hati panjenengan. Dalam artian apa? Kadang kalau orang rumu wajib wis bebane dhisik. Rumu wajib gitu wis aduh. Tapi kalau seyogyanya ini lebih kepada mengarah kepada perasaan. Dirah apa? Dirah hati ini. Ya seyogyanya kita itu patut bersyukur. Kenapa? Hanya satu makhluk yang dijadikan Allah sebagai kekasih. Kita di bawah naungan kekasihnya Allah, tidak main-main itu. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad itu sudah sangat amat istimewa. Saya kasih contoh aja. Besok yang masuk surga dari golongan umat, yang pertama itu kita. Sebelum umatnya Nabi Muhammad ini habis, yang lain itu nunggu antri, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nunggu semuanya itu. Padahal kita hidup di akhir zaman, menjelang kiamat ini. Tapi kita masuk surganya insya Allah ya, semua kita surga kita. Amin. Surga bersama yang mulia. Amin. Nanti masuk surganya itu duluan. Kita yang umurnya pendek-pendek itu bisa ngumpuli orang-orang yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Umat terdahulu usianya panjang-panjang, ibadahnya subhanallah. Jadi kita mentok 63 kalau panutan kita. Yang mulia itu baginda Nabi Muhammad SAW, beliau wafat di usia 63 tahun. Ya, kalau saya berarti kalau usia saya 63 berarti kurang sekitar 20 tahun. Udah lama 20 tahun bisa kelemet cukup. Ya, malaikat Israel itu tidak kenal waktu. Kalau dawuhnya Abdurrahman itu mengingatkan kita Abdurrahman. Malaikat Israel itu ngambil nyawa, tidak kenal waktu. Gak nunggu, isih bengi, enggak. Tidak nunggu orangnya sakit. Kata sehat, seger buger, bahkan melakukan aktivitas yang katanya menyehatkan, duduk, berangkat. Makanya Abdurrahman, penjagaan dalam artian kewaspadaan agar jangan sampai kita itu, mohon maaf, ketika sakaratul maut itu mendapatkan husnul khotimah. Semoga semuanya diberikan husnul khotimah. Husnul khotimah, penjagaan 24 jam. Paling enak penjagaan kewaspadaan kita yaitu dengan bersolawat kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi saya sampaikan di Jiwan, nah ini, ketika manusia ini sering mengulang-ulang, sering menyebut
sampai rutin nama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ini orang yang rutin menyebut namanya Nabi Muhammad ini ya bisa dengan sholawat atau dengan yang lain-lainnya, pujian-pujian. Nanti dari Muhammad ini sampai rutin, insya Allah sakti. Saya pakai kata sakti dan ahlan, pemandian masuk. Agak maju nak, agak maju nak. Ini kalau dia agak maju, agak maju. Sini. Sini bang. Belakang sini bisa. Nah, nanti sepi. Pintunya tolong untuk asli tenanan kalau ini. Ya. Kalau sering ini nyebut asmanya Nabi Muhammad, tadi saya jiwa dikatakan sakti. Ya. Dengan kata sakti kan tertarik daripada dengan mandi istiqomah. Gak mati tertarik oleh istiqomah, tapi kalau sakti itu semangat. Dia harus sholat. Karena apa? Ini tadi Al-Mustafa baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Allah jadikan kekasih. Sehingga bentuknya zahir dan batin ini disempurnakan. Bahkan berkata Al-Qurtubi di sini. Waqala Al-Qurtubi. Qurtubi itu ahli tafsir. Ada kalau tidak salah itu 12 jilid tafsirnya Qurtubi tentang Al-Quran. Itu dulu zamannya Habib Alwi ketika Allah Yarham itu ngaji itu sampai beliau meninggal, akhirnya dilanjutkan sama Habib Hadi. Itu belum selesai itu Qurtubi 12 jilid tafsir Quran Qurtubi. Ahli tafsir ini. Zahirnya Nabi Muhammad ini yang paling baik, tamama disempurnakan, paling baik sudah di sini. Sehingga apa? Mata kita ini tidak bisa memandang daripada kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang saya ceritakan, ketika sahabat majelis dengan Nabi Muhammad seperti ini, sahabat ini nunduk seperti ini, tidak berani mandang wajahnya Rasulullah Muhammad SAW secara langsung, ini tidak berani. Karena apa? Ada haibah, ada kewibawaan. Ditutup dengan itu, makanya sahabiyah ini segan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Yunus kan diibaratkan setengah ketampanan orang sak dunia, sehingga itu tidak dihiasi oleh Allah dengan wibawa. Sehingga ketika orang melihat ini perempuan ini dikasih suruh ngiris ngerajang berambang ini tadi sampai birijinya, jarinya ini ikut terpotong, ini tidak terasa. Kalau Rasulullah tidak diberikan haibah kewibawaan, bukan jari, jantungnya ini sampai seperti itu. Karena tampannya Nabi Muhammad SAW itu para ulama mengatakan sulit. Nah, nanti di bawah ini dijelaskan ini. Para sahabat ini ketika mensifatkan Nabi Muhammad SAW ini seperti rembulan. Bahkan di sini nanti di belakang sini ada hadis dari Samurah ini. Samurah bin Jundah ini. Bahkan menceritakan beliau ini bisa kita lakukan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Samurah itu dulu ketika melihat bulan purnama, kemudian melihat Nabi Muhammad, kemudian ngomong Samurah, yang paling indah, yang paling bagus, yang paling bersinar wajahnya Nabi Muhammad SAW. Besok tanggal 13, sekarang tanggal itu sudah lewat, lama masih tanggal 3, ada kurban hari kurbannya kan hari Senin, tanggal 10 berarti Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat tanggal 13 Dzulhijjah kita lihat bulan purnama. Para sahabat yang menyaksikan, yang mensifatkan, bahkan orang yang tidak kenal, ada seorang wanita yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad itu dikatakan bagaimana Rasulullah ini? Dia mengatakan wajahnya seperti rembulan dan enak dipandang, mempesona, bahasanya seperti itu, mempesona. Nanti tanggal 13 Dzulhijjah itu dengan pirsani bulan purnama. Dikatakan bulan purnama, kalau Anda memuji bulan purnama, bagus ya. Bagus seperti itu. Itu sama Rasulullah masih bagus Nabi Muhammad SAW. Masih bagus Nabi Muhammad.
para sahabat-sahabat itu kalau muji Nabi Muhammad itu ada yang mensifatkan seperti matahari yang bersinar. Padahal kalau matahari dilihat ini kan kita tidak bisa mandang gitu. Kalau tanpa alat bantu kita tidak bisa. Saking apa ya bagusnya, sempurnanya. Kalau di awal-awal dikatakan Nabi Muhammad itu seperti pesanan. Kalau mesen kan yang paling baik. Taruhlah contoh misal alisnya Nabi Muhammad ada banyak bentuk, yang paling bagus punya Nabi Muhammad. Mata yang paling bagus punya Nabi Muhammad. Rambut semuanya seluruh tubuhnya yang paling bagus Nabi Muhammad. Makanya ketampanannya sempurna, full, penuh untuk seluruh bahkan seluruh alam. Sampai dulu ketika Nabi Muhammad masih diberupakan nur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu oleh Allah ditaruh di dahi. Nurnya itu dari dahinya Nabi Adam alaihissalam. Malaikat itu ngikuti Nabi Adam melihat ininya sampai bingung. Akhirnya tanya sama Allah, ya Allah ini malaikat ini kenapa ini kok ngikuti saya terus? Kok wajahnya ini melihat saya ini kenapa? Ternyata di dahinya Nabi Adam dulu pernah ditempati nurnya Nabi Muhammad SAW. Dipindah di belakang, di tulang sulbinya. Balik malaikat turun di belakangnya Nabi Adam. Kemanapun Nabi Adam ini diikuti oleh malaikat ini, melihat keindahan daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Adam pengen. Nah ini ketika kita dengar adzan, ketika kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kita disarankan gitu. Itu untuk seperti ini, mengucapkan marhaban bi habibi wa qurrati a'yunin Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, terus dikecup keningnya, dikecup ininya, jarinya, kuku ibu jari ini, terus diusapkan di mata. Satu fadilahnya, insya Allah ini terhindar dari sakit mata. Insya Allah terhindar dari sakit mata. Kenapa? Karena Nabi Adam pernah. Kok malaikat ikut terus pengen lihat, minta tolong, minta sama Allah agar nurnya ditarik di ibu jari, di kukunya. Ketika melihat, akhirnya saking senangnya Nabi Adam ini dikecup ini. Nurnya Nabi Muhammad ini dikecup. Ketika jenengan lihat sesuatu yang menyenangkan hati jenengan, tentu jenengan akan takjub. Apapun itu. Makanya ketika lihat bulan purnama yang bunder seperti itu, yang bercahaya seperti itu, banyak manusia yang kagum. Tapi menurut sahabat ketika di zamannya yang mulia ini, baginda Nabi Muhammad SAW, bulan purnama itu masih lebih bagus, lebih menarik, lebih mempesona wajah daripada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kok bisa seperti itu? Jawabannya hanya satu, karena Nabi Muhammad dijadikan Allah sebagai kekasih, sehingga bentuk dohir jasmaninya dan batiniahnya itu yang paling bagus. Makanya sampai di Al-Quran itu diabadikan di dalam diri yang mulia, di dalam pribadi yang agung. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ada uswah, ada contoh. Soalnya batiniahnya juga sempurna. Kalau kita masih ingat pelajaran ketika kita baca sifat sholat Nabi, beliau yang paling sabar, beliau yang paling penyantun, beliau yang paling dermawan. Ketika pribadinya direndahkan, beliau maafkan. Ketika beliau didolimi, dibalas dengan kebaikan. Ini mudah dibicarakan, tapi sulit ketika kita aplikasikan. Kalau kita direndahkan, kowe sopo, pangkatmu apa? Ini komandan kok. Ya, ada komandan. Jadi komandan, kudu gak komandan kok wali-wali. Ya. Nah itu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ketika pribadinya loh ya, pribadinya. Bahkan ketika beliau sholat ditimpa dengan kotoran unta. Ada yang mengatakan dengan jeroannya unta dikotori sampai Sayyidatuna Fatimah menangis membersihkan ini. Beliau ya bahasanya nureken gitu. Bahasa saya itu nureken. Beliau memaafkan. Bukan hanya nureken tok, tapi beliau memaafkan. Langsung memaafkan. Itu bahkan orang-orang soleh itu berusaha mencontoh perilaku beliau. Ada satu kisah saya dapat ketika saya hadir call-nya Habib Alwi. Nah, itu pada bintang ada dua orang, Bapak semua ini. Yang satu ketika di kamar mandi umum ini ya, kamar mandi umum,
beliau ini ingin memperbanyak sunnah ketika wudhu, sunnah Nabi Muhammad. Yang satu keburu-buru pengen ke kamar mandi, sehingga kamar mandinya digedor. Ketika ini keluar disadarkan ke saya, mohon maaf, kamu ngapain? Mau melakukan sok yang paling sunnah itu, marah ini. Akhirnya masuk kamar mandi. Ketika keluar kamar mandi ini menyesal. Kenapa? Karena ingat Nabi Muhammad SAW. Ingat, akhirnya dicari ini orang yang dimaki ini dicari. Saya minta maaf tadi saya. Ketika orang yang dimaki ini, ketika Anda memaki saya berusaha untuk memaafkan Anda pada saat itu juga. Ketika kita dimaki orang, bisakah hati kita memaafkan pada saat ketika tengah-tengah dimaki? Itu perkara batin yang dialami, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang ada di Al-Quran itu Nabi Muhammad semua. Maksudnya ketika ada perintah sabar, perintah santun, berlaku berbuat baik, berbuat adil dan sebagainya, itu Nabi Muhammad itu. Makanya ada seorang sahabat yang tanya, kalau nggak salah namanya Usama, kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Ini tanya sama Sayyidatuna Aisyah, wahai ummahatil mukminin, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Sayyidatuna Aisyah malah tanya kepada ini orang ini, apa kamu tidak pernah baca Quran? Terus saya baca Quran. Akhlaknya Rasulullah ya Al-Quran itu. Kalau saya dulu bingung memaknai akhlaknya Rasulullah, Al-Quran itu bingung. Karena di situ ada kabar gembira. Di Al-Quran itu secara umum ada 3 peringatan, kabar gembira dan kisah-kisah orang terdahulu. Jadi apa perilaku yang dilakukan, perintahkan Allah itu Nabi Muhammad sudah melakukan. Kalau kita hubungkan di sini, ketika apa yang disampaikan Imam Busiri yang di awal di sini, disempurnakannya zahir jasmaninya dengan yang bentuk yang paling baik di seluruh alam, yang paling baik, batinnya juga disempurnakan. Termasuk di sini diingatkan kita perkara kebagusan daripada wajah Nabi Muhammad SAW itu harus kita imani.